Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Siti Mahmudah. Hari ini kita akan pemaparan ya dengan analisis ke pengujian regresi. Nah, pada hari ini saya akan memaparkan tentang analisis korelasi dan analisis koefisien determinasi. Apa itu analisis korelasi? Correlation adalah hubungan. Ya, kalau kita bicara analisis korelasi, berarti adalah hubungan variabel independen dengan variabel dependennya. Nah, sedangkan kalau analisis koefisien ya, jadi di situ koefisien pengaruh. Nah, analisis koefisien determinasi adalah suatu analisis untuk mengetahui pengaruh variabel ya, satu atau lebih nanti tergantung parsial atau simultan atau berganda ya. Jadi variabel independen terhadap variabel dependen secara persentase. Jadi kalau koefisien determinasi untuk mengetahui persentasenya. Ya, jadi kalau kita ke teori ya, kita akan bicara teorinya seperti apa. Kita lihat di sini ya, analisis korelasi dulu ya. Jadi kalau analisis korelasi hubungan berarti judulnya harus hubungan, Bu. Ya, boleh dikata seperti itu gitu ya. Jadi kalau Anda judulnya nanti berupa hubungan, maka di bab 3 dan bab 4-nya teori ya, bab 3-nya kan berarti tentang korelasinya, teorinya wajib ada. Dan nanti di pembahasan bab 4-nya juga wajib ada. Nah, analisis korelasi adalah hubungan tadi, correlation ya, kita ambil dari kata correlation, Inggrisnya kan juga hubungan. Nah, di sini ada dua ya. Jadi analisis korelasi itu hubungan. Kalau kita secara parsialnya, simbolnya adalah R kecil. Jadi yang pertama adalah analisis korelasi parsial atau sederhana. Simbolnya R kecil. Berarti apa? Hubungan satu variabel bebas dengan variabel terikat. Ingat ya, hubungan. Berarti simbolnya adalah Rx1Y, Rx2Y, Rx3Y. Rx1Y berarti adalah hubungan X1 dengan Y. Ya, jadi bicara korelasi adalah hubungan. Nah, selanjutnya yang kedua, analisis korelasi berganda atau simultan R besar, ya, simbolnya R besar. Kalau yang parsial tadi, yang Rx1 dengan Y gitu ya, simbolnya R kecil. Kalau yang bersama-sama yaitu simbolnya R besar. Jadi di situ hubungan dua atau lebih. Kalau Anda punya variabel independen atau variabel bebasnya 3, berarti apa? Hubungan. Anda sebutkan variabelnya. Jadi hubungan 3 ya kan? 3 variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, ini contohnya. Contoh correlation hasil nilai R kecil atau nilai korelasi. Ya, di sini ada nilai kualitas kerja pegawai 1.00, Bu. Apa ini? Ini angka kesempurnaan ya. Jadi dalam
regresi di SPSS ada 1.00 ya. Jadi angka kesempurnaan sebuah penelitian kan 1. Tapi kan tidak bisa kita mencapai itu ya. Seringnya kan kalau kita dikatakan signifikan hasilnya berapa, biasanya di bawah ya. Karena memang 1 itu adalah kesempurnaan. Nah, di sini kompetensi. Kompetensi sebagai variabel X1. Berarti R X1Y ya, RX1Y sama dengan 0,633. RX2Y sama dengan 0,585. RX3Y sama dengan 0,700. Ya, berarti seperti apa, Bu? Kita ini kan ya. Kita sebelum ke simultan, saya ini kecilkan dulu. Ya, kita artikan di sini. Ya, saya tambahin. Jadi tadi adalah R ya. X1Y sama dengan ininya R-nya kecil ya. Ini otomatis ininya. Jadi ininya dibikin RX ya. RX1Y sama dengan berapa? Ini kembali lagi ya. Sebentar saya ini kan R X ya, 1Y sama dengan 0,633. Berarti artinya apa? Nah, kita ini kan artinya tadi apa? Hubungan ya, variabel. X1-nya apa tadi? X1-nya adalah kompetensi. Hubungan kompetensi dengan ininya kualitas ya. Kualitas kerja pegawai. Nah, kompetensi dengan kualitas kerja pegawai sebesar 0,633. Sudah ini. Ya. Jadi Anda nanti tinggal sampai X3-nya Anda buat seperti ini. Ya. Jadi ini dari hasil SPSS-nya ini ya. Jadi SPSS-nya saya besar ini ya. Jadi dari hasil SPSS-nya ini kompetensinya 0,633, tinggal Anda dideskripsikan, terjemahkannya seperti ini ya. Ini jadi 0, ya ini saya perjelas. RX1Y 0,633 artinya hubungan kompetensi dengan kualitas kerja pegawai sebesar 0,633. Nah, kita lanjut yang diklat. Yang diklat berarti sama ya. Yang diklat juga sama. Tadi sebesar berapa? 0,585, Bu. Nah, ini tinggal 2 saja ininya. 0,585. Nah, berarti tadi diklat. Nah, kita ganti saja diklat. Ya, dengan ininya sebesar 585. Ini nanti di bab 4-nya Anda akan tulis seperti ini. Ya. Jadi ini deskripsinya Anda ditulis nih seperti ini hasilnya. Ya, dari hasil ini ya, dari hasil correlation ini hubungan secara parsial sendiri-sendiri, kemudian Anda tulis seperti ini sampai X3 ya, sampai X3-nya Anda lanjut ditulis. Oke, ya, jadi paham ya, ininya Anda paham di sini. Kemudian selanjutnya secara simultannya. Tadi kalau korelasi secara berganda atau simultan, simbolnya R besar itu sudah otomatis ya. Jadi di output SPSS-nya di model summary, ini ada nih
R besar ya sebesar 0,841 ya 0,841, kemudian lihat di R square ininya ya. Jadi 0,841 Bu. Oke, kita ini kan hasil ininya ya. Jelasnya 0,841. Kita tulis di sini. Oke, tadi kalau ini kan secara parsialnya, kita tulis di sini secara bergandanya, tinggal kita tambahin. Ya, kita tambahin di sini saja ya. Ini tambahnya adalah tadi nilai R-nya besar, R-nya sebesar 0,841. Artinya apa? Artinya hubungan, ingat, kompetensi ya, kompetensi diklat. Dan tadi yang X3-nya komitmen organisasi. Komitmen organisasi sebesar 0,841. Sebentar. 0,841. Ini untuk secara simultannya saya warnain biru ya. Biru. Jadi ini secara simultannya. Jadi Anda paham, oh ternyata gampang ya Bu ya membuat skripsi itu ya. Tinggal kita analisis, hasil analisisnya tinggal dibuat seperti ini. Ya. Ini kalau untuk korelasinya tadi ya. Jadi ini secara simultannya hubungan kompetensi, diklat, dan komitmen organisasi sebesar 0,841. Tinggal membaca saja dari output SPSS. Simbolnya ingat, R besar. Oke, paham ya? Dari sini. Jadi ini secara parsialnya. Kalau secara parsialnya ada X3-nya, maka kita buat R X3Y sebesar tadi 0,700. Ya, jadi kita buat ininya komitmen organisasi. Buat saja Bu, buat saja, oke. Jadi kita buat tinggal di copy saja. Nanti Anda di bab 4-nya juga dibuat seperti ini. Kalau Anda tadi judulnya hubungan ya. Terus kalau judulnya judulnya pengaruh hubungan, berarti kita tidak usah buat ini Bu. Tidak usah buat koefisien ya, untuk pelengkap biasanya dibuat ya. Jadi ini komitmen organisasi dulu ya ini ya. Nah, jadi inti kalau Anda judulnya nanti hubungan, intinya adalah ada di sini ya. Ini masih sederhana. Kalau kita bicara hubungan, Bu, bisa juga ya, Bu. X1 dengan X2. Ya, bisa juga. Karena kalau kita judulnya hubungan, ada aspek timbal balik. Ya, jadi saran saya kita menggunakan judul pengaruh saja. Ya, pengaruh itu kan aspek hanya satu arah. Kalau hubungan ada aspek timbal balik. Jadi nanti hubungan X1 dengan hubungan X1 dengan X2, hubungan X2 dengan X3. Itu. Jadi kalau judulnya hubungan, walaupun pakai regresi ya, masih ada aspek itu gitu. Ya, kita makanya kenapa kita sarannya menggunakan pengaruh? Kalau pengaruh karena level masih S1 ya. Kalau S2 levelnya sudah tinggi, apalagi S3 nanti pakai SEM Amos, itu akan mudah kalau ada correlation, ada koefisiennya gitu ya. Jadi akan mudah untuk menganalisisnya pakai SEM Amos ya. Tapi kalau pakai SPSS ya tinggal Anda buat ininya ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya, ini kita aspek ini saja, ini secara sederhana gitu ya. Jadi kalau di tingkat mahasiswa kita ya mau judul hubungan, ya tadi
ya konsekuensinya. Makanya kita sering mengarahkannya judulnya pengaruh. Kata untuk analisisnya pakai pengaruh saja. Itu untuk menghindari tadi, ya. Nah, ini ya dari R-nya sudah ada kan ya, tinggal kita ini kan yang di warna biru ini. Ya. Ini namanya analisis korelasi parsial dan berganda. Bingung? Nggak, semangat. Selesaikan untuk analisis Anda. Anda sudah dapatkan ininya ya, sudah dapatkan jawaban responden berupa tabulasi data yang Anda tabulasi data, kemudian Anda bikin distribusi yang tadi ya, tabulasi data atau distribusinya Anda buat. Nah, siap analisis ini kan? Ya, analisis regresinya. Nah, kita akan praktek nanti untuk SPSS ya, periode apa namanya di episode selanjutnya kita praktek ya biar paham seperti apa gitu. Ya, nanti outputnya seperti ini, output SPSS. Jadi kalau nilai korelasi simultannya simbolnya R besar sudah ada, tinggal baca saja di output SPSS-nya. Oke, ya. Baik, itu korelasi hubungan. Nah, sekarang analisis koefisien determinasi. Ya, determinasi saya kalau mengajar, oh, bingung Bu apa determinasi? Oh, kalau persentase ingat KD. Koefisien ini apa namanya Krisdayanti gitu ya. Nah, ini jadi untuk mengingat saja karena mohon maaf saja mahasiswa kita kadang kan harus kita pakai simbol-simbol gitu ya. Kita saja kadang ini ya. Nah, determinasi itu ada aspek pengkuadratan yang hasilnya adalah persentase. Ya, ada aspek pengkuadratan. Sama dengan korelasi ada dua, simbolnya R kecil kuadrat. Ingat ya, R kecil kuadrat adalah analisis koefisien determinasi ya, parsialnya. Kemudian kalau ininya berarti kan R kuadrat X1Y ya, R kuadrat ya, X2Y, R kuadrat X3Y, atau bisa juga dibikin R X1 ya, jadi dikuadratkan, hasilnya dikuadratkan. Kalau yang R kecil kuadrat secara parsial itu kita pengkuadratannya pakai kalkulator, jadi masih manual ya. Jadi pakai manual. Jadi di output SPSS-nya hanya ada R-nya saja atau correlation. Nah, berbeda kalau analisis koefisien determinasi berganda atau simultan. Simbolnya adalah R besar kuadrat ya atau R square. Kita mengenal namanya R square. Nah, R square apa? Yaitu pengaruh dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat secara persentase. Jadi koefisien determinasi ini adalah pengkuadratan, kemudian nanti kita persentasekan. Ya, tapi kalau secara simultan sudah otomatis ya, sudah ada di hasil SPSS-nya. Nah, ini ada R square 0,707 ya. Jadi sudah ada. Jadi artinya apa? Pengaruh kompetensi, diklat, dan komitmen organisasi terhadap kualitas pegawai, kualitas kerja pegawai sebesar 70,7%. Sisanya apa? Sisanya berarti tinggal dipengaruhi oleh variabel lain. Ya, jadi itu yang kita bicaranya ininya kan ya, ini dikuadratkan saja. Oke. Jadi paham ya, ada aspek pengkuadratan. Nah, kita lihat saja tinggal ininya tadi secara persentase. Nah, Bu, kalau simultan, parsialnya, parsial kan tadi dari angka ini, ya, kita akan apa namanya mengkuadratkan. Kita akan berlatih untuk pengkuadratannya seperti apa. Kita lihat ya, kita praktekkan untuk pengkuadratannya. Ini calculate ini. Nah, ini kan ada nih calculate.
tadi 0,633 kan ya, 0,633. Nah, tinggal langsung kuadrat, ini ada nih, kuadratkan X2, X kuadrat. Nah, ini kuadratkan, keluar 0,400 ya. Jadi berarti apa? Di sini pengaruh kompetensi terhadap kualitas kerja pegawai sebesar berapa? 40%, ya, sebesar 40%. Nah, jadi kita lihat di sini ya, ininya 400. Nah, sekarang tadi X2-nya, Bu. X2-nya, R kuadrat X2-nya 0,585. Kita kuadratkan. Ya, sama dengan 0,342. Mudah bukan? Tinggal kita menerjemahkan saja, mendeskripsikan. Ya. Kemudian lagi X3-nya tadi, Bu. X3-nya berapa? 0,700. Nah, sekarang kita lihat lagi. 0,700 dikuadratkan. Nah, sudah 0,49. Ya, kalau dipersentasekan berapa? Ya, 49%, ya. Jadi 49%. Oke, ya, ini ya. Jadi kita sudah belajar untuk penghitungan, ya. Jadi dari korelasi kita kuadratkan. Jadi pakai kalkulit yang ada X2-nya langsung otomatis, ya. Jadi hasilnya dari 0,700 dikuadratkan menjadi 0,49, ya, atau 49%. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi hasilnya ini, Bu. Oke, tinggal kita lihat koefisien determinasinya, ya. Ini kita isi saja. Tadi hasilnya kan 0,633 ya, dikuadratkan ya. Dikuadratkan saja, dikopi saja, dikuadratkan, hasilnya berapa? Yaitu 0,400 ya. Berarti kalau kita lihat di sini, ininya ya, saya ini kan, ini berarti pengaruh. Ya, saya ini besar, huruf besar aja, pengaruh. Ini huruf kecil aja ya. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas kerja. Terhadap kualitas, ini saya huruf besar biar ada fokus gitu ya. Sebesar berapa? 0,400 ya. Atau langsung saja Anda buat, nggak usah 0,400, langsung 40%. Sisanya sebesar, Anda sisanya 100 kurangi 40 sama dengan 60. Ya, ini sisanya sebesar, ini dari ini ya, sebesar 60%. Ini penghitungannya dari sini. Sisanya dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh variabel di luar variabel yang diteliti, yaitu apa? Misalnya, atau misalnya ya, misalnya di luar variabel yang diteliti, di luar kompetensi. Berarti apa? Motivasi, partisipasi kerja, ya, partisipasi kerja. Anda sebutkan 3 baru dan lain-lain. Jangan menyebutkan 1 terus dan lain-lain. Menyebutkan 2 variabel baru dan lain-lain nggak boleh ya.
Jadi ininya 3 Anda sebutkan, ya, motivasi, kemudian budaya kerja, baru dan lain-lain. Ini saya besarkan dulu ya. Jadi Anda harus tahu bahwa ini mudah gitu ya. Tinggal Anda mau atau tidak gitu. Ini ya. Jadi ini saya inikan, nanti di X2-nya tinggal nyusul ininya ya. Jadi ini yang saya merah ini saya perbesar ya. Merah ini nih mana tadi? Ini ya. Nah, ini. Jadi R kuadrat ini dianalisis koefisien determinasi parsialnya ya. R kecil kuadrat yaitu apa? Ini R kuadrat X1Y ya. Jadi 0,633 kuadrat. Ya, berarti kita lihat di sini 0,400 ya, dari 0,633 dikuadratkan kan hasilnya 0,400. Berarti kalau dipersentasekan 40%. Jadi pengaruh kompetensi terhadap kualitas kerja pegawai sebesar 40%. Sisanya sebesar berapa? 60%. 60% dari mana? 100 kurangi 40 sama dengan 60. Dipengaruhi oleh variabel. Ya, ini apa otomatis variabel di luar variabel yang diteliti. Ya, variabel yang diteliti Anda di sini yang Anda bahas apa? Kompetensi, Bu. Nah, berarti di luar kompetensi, misalnya Anda sebutkan saja di luar motivasi, partisipasi kerja, budaya kerja, baru dan lain-lain. Jangan menyebutkan satu, misalnya motivasi, baru dan lain-lain. Tidak boleh. Baru contoh satu sudah dan lain-lain. Ya, misalnya Bu, motivasi dan partisipasi. Misalnya Anda sebutkan misalnya motivasi, partisipasi kerja, dan lain-lain. Ya, jangan. Ya, minimal 3 baru disebutkan dan lain-lain. Oke, ya, itu. Nah, sekarang kalau koefisien determinasi bergandanya sama, ya kan? Ini dicontoh sudah ada R square. R square itu tadi ya, sudah ada di sininya ya. Kalau R square-nya sama dengan berapa? R square-nya sama dengan R square itu sudah persentase, nggak usah dipersentasekan. Ya, 707 kita inikan lagi. Ya, kita kerjakan lagi nih. R square-nya 7, ingat 707 di sini, Bu. Nah, berarti apa? Nilai R-nya, ini saya inikan, nilai R square itu sudah berupa persentase ya. Berarti artinya apa ini? Pengaruh double ini artinya ya. Jadi pengaruh Anda sebutkan semuanya. Nah, kurang Bu halamannya ya, kita inikan ya. Kita mengambil satu poin ini lagi. Ya, jadi kita tinggal menambah saja. Jadi R square-nya 70 ini. Ya. Jadi harus benar-benar Anda pahami, ini square-nya kecil saja, Bu. Ya, kecil. R square-nya 0707. Ini berarti tinggal menerjemahkan saja pengaruh kompetensi, kita tambah lagi. Mohon maaf saya merah dulu nanti ya warnanya. Dan apa tadi? Komitmen organisasi. Ya, sebesar berapa? Anda nggak usah pusing-pusing tadi, langsung ya. Ininya langsung 70,7%. Sisanya berapa? 70,7, sisanya berarti 29 ya. 29,3%. Dari mana? 100 kurangi
Nah, Aldan di saya ya waktu zuhur ini ya. Ini berarti sama dengan 29,3%. Nah, ini sama, yang penting belum ada di tidak ada nama variabelnya ya. Jadi di sini R square itu adalah sudah hasil ya. Jadi Anda nggak usah pusing, ini artinya ini. Nanti Anda masukkan di bab 4 ya. Jadi ini di R square-nya. Ya, di sini pengaruh kompetensi diklat komitmen organisasi ya sebesar berapa? 29,3 sisanya ini. Sebesar ternyata 70,7%. Bu, nggak usah dipersentasekan, Bu. Nggak usah. Square itu sudah hasil dari persentase. Nah, ini biar Anda ini kan ya. Ini sangat penting ya karena menjadi inti ya dari hasil penelitian Anda selain nanti ada persamaan regresi. Ya, oke. Kiranya sampai di sini ya. Nanti kita bertemu pematangan di praktek ya periode yang akan datang. Praktek SPSS untuk di pengujian korelasi dan koefisien determinasi ya. Jadi biar Anda paham. Baik, sampai di sini dari saya. Selamat belajar, selamat dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.